Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemberdayaan Perempuan Hima IPA akan menjelaskan sedikit apa sih itu pemberdayaan perempuan. Perempuan adalah individu yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Cara pandang dunia atas perempuan membuat kami harus bertimbang lebih baik dalam hal mengambil keputusan. Perempuan itu selalu multiperan dan hadir dengan berbagai tuntutan. Di era digitalisasi teknologi ini, perempuan bekerja dengan berbagai bentuk dan aktivitas yang bervariasi. Itu artinya jumlah perempuan yang berkarya di negeri ini luar biasa besar. Tapi dukungan yang diberikan baik dari lingkungan atau kebijakan-kebijakan itu tidak sepadan dengan kontribusi yang kita berikan. Kami dari Pemberdayaan Perempuan Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA. Di sini kami akan mewawancarai wanita-wanita hebat. Nah, kami telah menemukan wanita-wanita hebat yang kami akan wawancarai. Sebelumnya Mbak, izin mewawancarai. Boleh Mbak perkenalkan namanya? Baik, perkenalkan nama saya Indah Kurniaka Indonesia. Saya dari Fakultas FKIP dan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Ya. Sebelumnya Mbak izin untuk bertanya Mbak, apa momen paling berkesan dalam hidup yang membuatmu merasa diberdayakan sebagai perempuan Mbak? Oke, momen berkesan saya yaitu di mana saya diizinkan untuk bisa bersekolah, di mana yang dahulunya perempuan tersebut tidak diperbolehkan sekolah ya, dan adanya kesetaraan gender dan akhirnya perempuan diperbolehkan sekolah. Dan momen saya itu juga saya bisa meraih gelar saya yang sebentar lagi akan saya dapatin. Itu menjadi momen yang paling berkesan bagi saya yang bisa saya tunjukkan kepada orang tua saya dan kepada orang lain bahwa saya mampu sebagai perempuan untuk meraih apa yang saya inginkan. Saya mampu memberikan suara saya sebagai perempuan. Baik, saya lagi ya Mbak. Bagaimana peran laki-laki dalam pemberdayaan perempuan dan apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung gerakan ini Mbak? Oke, kalau ini menurut saya yang bisa menjadi perannya yang laki-laki tersebut bisa memperani yaitu di mana mereka dapat mendukung apa yang perempuan ini inginkan, dan bisa juga mereka bisa membantu perempuan dalam urusan rumah tangganya, karena kan yang dahulunya sering mengatakan bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan ya kan. Jadi sehingga perempuan tersebut ibaratnya kalau di rumah tangga itu menjadi pembantu saja, tidak bisa mengemukakan pendapat mereka harus menurut mau laki-laki. Tetapi dengan adanya kesetaraan gender yang sekarang ini, bahwa perempuan tersebut bisa berpendapat, maka dari hal tersebut laki-laki tersebut memiliki peran mendukung bahwa perempuan tersebut bisa dan harus bisa berpendapat, mempunyai pendirian tersendiri dan bisa meraih gelar mereka, bisnis mereka yang mereka inginkan. Wah, terima kasih Mbak sebelumnya. Semoga wanita-wanita di luar sana dapat terinspirasi dari Mbak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberdayaan perempuan. Apa peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran tentang pemberdayaan perempuan? Apakah lebih banyak manfaat atau tantangannya? Mengenai peran media sosial untuk pemberdayaan perempuan itu sangat ada manfaatnya, karena dengan adanya peran media sosial maka membantu untuk perempuan mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan manusia agar perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini bisa menjadi setara. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui mengenai pemberdayaan perempuan? Baik, mengenai pemberdayaan perempuan ini yaitu rasa perempuan untuk lebih dihargai, dihormati, untuk hak-hak perempuan lebih menentukan pilihannya, dan untuk lebih bisa mengekspresikan diri para perempuan-perempuan ini. Seperti itu. Ya Mbak, itu saja pertanyaan yang kami tanyakan. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya. Nah, sekarang kita akan melakukan wawancara mengenai pemberdayaan perempuan oleh beberapa perempuan hebat yang berada di belakang saya. Ikuti. Halo Mbak. Ini boleh diwawancara Mbak pemberdayaan perempuan? Boleh. Sebelumnya kita bersama Mbak siapa nih? Kalau aku Syekila dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Kalau aku dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Aku dia dari Prodi Teknologi. Jadi di sini kita akan melakukan
setiap orang itu pasti punya definisi kesuksesannya sendiri, apalagi perempuan, dan dipengaruhi juga sama lingkungan, otomatis persepsi dalam kesuksesan itu bakal berbeda. Oke Mbak, selanjutnya bagaimana cara kita mendidik generasi muda, baik perempuan maupun laki-laki, tentang pentingnya kesetaraan gender? Ini lebih lalu. Cara kita mendidiknya, maksudnya yang pertama itu kan kita lebih dari kecil itu antara sudah diajarkan dari kecil bahwa kesetaraan gender itu penting demi keberlangsungan suatu kesamaan derajat kita, sehingga di mana waktu kita turun ke profesi kita nanti, kita masuk dunia kerja itu kita bisa lebih fleksibel dan perempuan tidak direndahkan oleh laki dan ataupun sebaliknya. Jika menurut saya kesamaan gender itu dipengaruhi juga oleh pembentukan dalam pengasuh pola asuh dari kecil. Otomatis saat kita mendidik seorang anak itu harus kita ajarkan dari persamaan gender dan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, kita sebagai perempuan memiliki peran penting dalam pembentukan persamaan gender tersebut dalam pola asuh. Baik, mungkin itu saja Mbak. Maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Pemberdayaan Perempuan Hima IPA ingin mewawancara Mbak sebagai perwakilan dari perempuan hebat dari pendidikan IPA. Sebelumnya boleh memperkenalkan terlebih dahulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Arifah Sasani, biasa dipanggil Arifah atau Rani. Saya sekarang semester 7 dari angkatan 21. Oke Mbak, kami di sini mempunyai 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu, menurut Mbak, apa sih tantangan terbesar yang masih dihadapi perempuan di zaman sekarang? Kalau menurut saya pribadi, tantangan yang sekarang masih dihadapi sebenarnya itu masalah ke arah pekerjaan. Kenapa masalah ke arah pekerjaan? Karena masih banyak orang-orang baik itu di Indonesia terutama masih kayak memprioritaskan laki-laki sebagai salah satu pekerja utama, padahal sekarang itu dari zaman dahulu kita kan sekarang udah ada presiden yang wanita dan sebagainya. Berarti itu sudah membuktikan bahwasannya perempuan itu tidak kalah dalam dunia pekerjaan. Tapi kenapa masih terdapat kayak laki-laki lebih diprioritaskan, dan juga kayak anak laki-laki itu sebagai prioritas dalam keluarga, bukan anak perempuan. Padahal di sekarang itu perempuan udah maju, malahan sekarang ada yang mengatakan bahwasannya perempuan udah lebih maju dan lebih hebat lah daripada laki-lakinya. Tapi kenapa masih terdapat konteks-konteks atau perkataan seperti itu? Kemudian kalau dalam dunia perkuliahan kita tuh sering kayak mendengar teknik itu untuk laki-laki bukan untuk perempuan, padahal teknik itu kan bersifat universal atau umum, tidak hanya untuk laki-laki tapi bisa juga untuk perempuan. Kadang kayak kenapa alasan teknik nggak bisa untuk perempuan, karena pekerjaannya nanti, karena perempuan itu banyak cuti dan sebagainya. Padahal nyatanya itu sama saja, antara laki-laki dan perempuan itu sama saja kodratnya, nggak ada yang berbeda, karena kodrat perempuan itu hanya melahirkan dan menyusui dan menstruasi, tidak ada perbedaan dari segala hal. Jadi menurut Mbak itu merupakan salah satu tantangan yang masih harus diperbaiki, mulai dari mindset dan sebagainya, bahwasannya perempuan dan laki-laki itu bisa bekerja dalam semua hal, tidak harus pekerjaan ini harus laki-laki atau pekerjaan ini harus perempuan atau kodratnya perempuan itu di dapur, enggak. Dan pendidikan perempuan itu masih dikodratkan pendidikannya hanya batas SMA saja atau SMP saja, karena sudah saat itu udah kalau menikah dan hanya kerja di dapur, padahal kepintaran seorang anak itu dimulai dari ibunya atau perempuannya. Jadi perempuan yang bergelar tinggi itu jangan dijadikan sebagai salah satu alasan untuk takut menikah dengan perempuan itu atau mendekati perempuan itu, karena perempuan itu udah tinggi lah, bukan seperti itu. Jadi kayaknya mindset yang seperti itu sekarang udah harus kita hapuskan. Kita mulai harus majukan mindset seperti itu agar Indonesia dan generasi-generasi selanjutnya itu bisa lebih baik lagi daripada generasi sekarang. Nah, berarti masih banyak gak sih tantangan terbesar yang dihadapi perempuan pada zaman sekarang? Nah, oke Mbak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua itu, menurut Mbak tuh apakah perempuan saat ini sudah memiliki kesempatannya setara di tempat kerja dan mengapa demikian? Seperti yang sudah Mbak jelaskan tadi, bahwasanya kalau di Indonesia, mungkin kalau di luar negeri kesempatan kerja untuk perempuan itu sudah luas, tidak ada lagi penghalang antara gender atau jadi gender itu udah kesetaraan gender itu sudah dilakukan di luar. Perempuan udah bisa kerja, laki-laki juga bisa, kayak gitu, kayak udah nggak ada penghalang antara perempuan dan laki-laki. Kalau di Indonesia sendiri itu masih terjadi penghalang, seperti contohnya yang kasar kayak teknik atau apa, itu lebih ke laki-laki bukan perempuan, padahal pada dasarnya perempuan itu bisa bekerja dalam semua hal maupun laki-laki.
Contohnya, laki-laki bisa berorganisir di dapur, contohnya bisa jadi chef, bisa jadi pramusaja dan sebagainya. Begitupun juga dengan perempuan. Sekarang perempuan sudah ada yang bisa jadi pilot, sudah ada yang engineer, kayak seperti itu. Berarti kan menggambarkan bahwasannya antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan atau kesempatan yang sama. Bukan hanya perempuan hanya di dapur harus pekerjaannya yang lembut-lembut, bukan itu, bukan. Jadi kayak udah ada kesetaraan, tapi di Indonesia sendiri itu masih ada misgendering atau tidak masih ada banyak perempuan harus A, perempuan harus B. Tidak ada yang kayak udah setara. Kita tuh tidak boleh kayak bukan kayak misalnya kok perempuan kerja itu, bukannya perempuan gak boleh. Nah, itu mindset itu sebenarnya harus dihapuskan. Dan menurut saya sekarang mungkin di tahun nanti saat generasi kita atau yang bisa disebut sebagai generasi Z lah di 2045 sebagai pemimpin, mungkin kesetaraan gender itu bakal diterapkan. Mungkin dari sana mungkin akan diterapkan, karena pada dasarnya kalau sekarang generasi milenial dan Gen Z yang sebagai pembuka keterbukaan yang penuh open minded atas pikirannya itu masih sebagai asisten atau masih bekerja di bawah, sedangkan ada ketuanya. Nah, sedangkan ketuanya itu masih di generasi X atau generasi boomer yang notabene masih kayak mencakup tradisi zaman-zaman dahulu. Jadi Indonesia ini masih, kalau menurut saya sendiri, Indonesia ini masih kayak menggunakan tradisi atau pemikiran orang lama, kayak perempuan tuh harus sekolahnya batas ini. Kalau perempuan yang sekolah batas ini nanti nggak ada yang mau nikahin karena terlalu tinggi pendidikannya. Contohnya kayak ada perempuan yang mau ngambil S3, terus dibilang oke, kamu boleh ngambil S3, tapi sebelum S3 kamu harus menikah dulu karena takutnya nanti laki-laki tuh nggak mau sama kamu atau karena kamu tuh ketinggian. Nah, itu kan salah satu mindset yang salah. Aturan mindset itu diperbaharui. Karena apa? Karena kayak ya udah, kalau seandainya laki-laki tersebut minder, berarti dia harus lebih setara ngambil S3 juga atau enggak. Dan kita tahu dia tuh bakal jadi kepala keluarga lah. Dari sana lah, dari mindset yang seperti itu membuat perempuan itu baik dimanapun tidak setara dalam laki-laki. Contohnya kayak di pekerjaan, perempuan tuh tidak boleh kerja di engineer karena terlalu kasar pekerjaan. Padahal banyak perempuan-perempuan yang udah hebat, yang lebih bisa atau bisa menjadi kepala untuk engineer yang ada di ruangan tersebut. Makanya mindset seperti itu sebaiknya dari sekarang mulai harus kita hapuskan pelan-pelan agar Indonesia tuh udah lebih setara gendernya. Padahal dulu RA Kartini kan sudah memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi kenapa hak-hak perempuan itu tidak lebih dikembangkan lagi di era sekarang? Sekarang kita kan udah di zaman modern, kenapa tidak lebih dikembangkan lagi menjadi hak-hak yang lebih modern? Jadi kita kembangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh RA Kartini di zaman sekarang. Tapi ternyata pada dasarnya fakta di lapangannya ternyata hak-hak yang sudah diperjuangkan RA Kartini itu hanya sebatas itu saja, tidak pernah dikembangkan. Oke, berarti menurut Mbak itu untuk luar negeri itu mungkin sudah ada kesetaraan, namun di Indonesia itu belum diterapkan ya Mbak ya. Mungkin itu saja Mbak wawancara dari kami. Terima kasih sebelumnya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberdayaan perempuan adalah proses meningkatkan kapasitas dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik, untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi. Melalui pemberdayaan perempuan ini, kita memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak dasar, sehingga perempuan dapat